Oke teman-teman, oke posisi saat ini aku ada di Bandara Nagoya, Chubu Nagoya, untuk besok pagi itu ke Indonesia tuh ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini Bandara Nagoya ini posisi di Family Mart. Jadi ketika kita naik kereta ke Bandara Chubu Nagoya, pas keluar tuh ada Family Mart. Nah disitu kita bisa makan banyak makanan ya, ada mie, ada onigiri yang murah ya. Jadi jangan masuk ke dalam dulu, di dalam itu kan resto itu mahal itu. Dan saya itu berangkatnya tuh besok pagi jam 10 ini sambil makan, tetapi saya datangnya tuh sore satu hari sebelumnya, tidur di bandara karena bandaranya jauh dari tempat tinggal saya di Nagano, dan bis pagi nggak ada. Mungkin ada tapi waktunya yang nggak nutup, yang nggak, ya kemungkinan telat lah kalau pagi datang ya. Jadi teman-teman, bagi yang seperti saya ini, misalkan ke bandaranya sore terus besok paginya baru berangkat, teman-teman bisa tidur di bandara. Nah tidurnya itu ya di kursi-kursi itu, tapi sepi kok, enak. 3 kursi bisa buat rebahan, itu aman. Nah dan tidurnya di yang lantai 2, jadi yang lantai 3 itu nanti udah masuk untuk boarding pass dan sebagainya, itu nanti dia jam 11 malam udah tutup, harus pada ke bawah semua. Jadi Anda bisa, teman-teman ya, seandainya mau tidur di bandara bisa ke lantai 2 dan 1, dan itu bandaranya sepi, bisa rebahan, bisa tiduran, ada tempat ngecas HP gitu. Jadi gitu. Dan di sini kondisi hangat ya, nggak dingin. Ini udah masuk musim dingin, tapi kalau di bandara itu hangat gitu. Tadi aja aku pakai 2 lembar kaos, lepas 1 karena panas. Jadi gitu. Dan ada Family Mart yang buka 24 jam. Nah kita makannya, jajannya tuh di sini Family Mart ini. Itu teman-teman infonya. Yang teman-teman yang posisi ke Jepang mau pulang ke Indonesia, mau nginep di Bandara Nagoya, tidak usah khawatir. Jadi keluar dari kereta Eki ya, ada Family Mart, cari dulu Family Mart, makan dulu itu, beli mie, onigiri sama biasa karami chicken. Itu udah puas. Ya, itu aja infonya. Terima kasih. Jadi teman-teman, ini kondisi ketika kita itu keluar dari kereta Eki bandara ya, yang ada di Meitetsu Nagoya, Meitetsu. Nah itu Meitetsu main. Jadi kalau ke bandara Nagoya, pas kita keluar dari naik kereta itu kan, itu gate-nya, pintu keluar dari naik kereta, jalan ke sini. Nah ini langsung ke terminal 1 keberangkatannya di Paktur itu. Nah kalau Anda langsung ke sini itu langsung ke lantai 3 boarding pass dan naik nanti dari situ. Tuh.
Tapi karena di situ kalau misalkan mau menginap dulu ya di situ, karena di situ cuman sampai jam 11 malam, 11.30 kayak. Nah kita harus turun dari situ ke lantai 2 atau lantai 1. Nah di situ ada tempat nunggu longgar dan ada tempat ngecas. Pokoknya enak lah, bisa tiduran gitu. Turun pakai lift. Kalau enggak ya dari sini langsung ke sini aja. Nah International Arrival ini kedatangan. Nah itu lantai 2 itu sebenarnya. Lewat situ juga langsung bisa malah. Itu sambil nunggu nanti boarding passnya di ini di lantai 3 ini gitu. Nah itu teman-teman, sebelum itu kalau mau makan ke sini dulu Family Mart. Nah, daripada di dalam agak mahal, ini kan macam-macam tapi murah gitu. Nah jadi kondisinya kayak gini, itu saja infonya. Ini apa, service centernya masih belum buka ini orang. Nah gitu ya. Nah itu saja teman-teman, dan semoga informasi bermanfaat. Nah ini kondisinya teman-teman, lantai 2 nya ini 4 kursi dipakai sendiri kok, banyak kok tempat. Saya juga tidur di sini. Meletak, ada tempat ngecas gitu. Santai. Sana juga masih ada. Gitu. Saatnya tidur lagi. Oke. Masih jam 6 kurang. Oke deh. Nah ini untuk boarding pass Cina Eastern ada di counter C. Ini jam setengah 8 baru bukanya. Ngantri dari jam 7.15. Nah sini langsung boarding pass, timbang, terus masuk sana. Kalau gate-nya, nomor gate belum tahu. Oke, nggak usah ngeprint tiket, di-printnya di sini. Oke teman-teman, ini kondisinya udah masuk di bandara, maksudnya udah dicek semuanya, boarding pass dan imigrasi. Jadi ini udah tinggal ke pesawatnya gitu. Nah ini kondisinya tuh seperti ini. Ini di Nagoya ya ini. Nah ini yang biru-biru yang ada tulisan itu sono itu yang ngecek namanya scan apa tas dan sebagainya ya. Benda cair nggak boleh dibawa di tas, yang tas gemblok ini ya, yang ditenteng ini nggak boleh bawa benda cair ya. Kopi tadi aku tinggal di sana gitu, dan benda tajam, logam semuanya nggak boleh. Kalau logam maksudnya misalkan sabuk yang ada logamnya dilepas, nanti melewati sensor gitu aja sih. Biasalah, itu aja gampang. Habis itu nah ini ke imigrasi. Nah kalau kita itu mau balik lagi ke Jepang itu KTP-nya kan dicek, ngomong mata nih Hongni Modoro, jadi KTP-nya nggak dibolongin atau nggak dihanguskan, kecuali kalau kita udah nggak balik ke Jepang dalam waktu yang lama. Nah itu KTP-nya dibolong gitu, dihanguskan lah. Nah ini imigrasi itu ini. Nah ini yang pas di depan saya ini imigrasinya ini. Nah ini sebelum ke imigrasi nanti nulis kalau mau ke apa, ada form itu yang nulis bahwa mau ke Jepang lagi gitu, terus apa itu tidak pernah di penjara dan sebagainya lah, itu gampang gitu. Tinggal nanya gitu. Kalau aku udah selesai imigrasi ini udah tenang ini ya. Nah itu dalamnya itu orang imigrasi, kelar masuk, nah langsung inilah Bandara Nagoya.
Nah ini kita, ini ada tulisannya tiketku, gate 22. Nah berarti kita ke gate 22, itu ada nomornya yang di atas itu. Nah sebelumnya kita bisa belanja, bisa makan dulu di sini, makan udon, makan apa namanya, udon, tendon, abon nggak ada. Nah di sini makanan-makanan banyak, nggak banyak sih, restonya ya ini palingan yang recommended. Ada udon, ada ramen, ada nasi. Wah tapi ini ya dijamin haram, yang tidak halal apanya. Ramen babi kok. Harganya ramen 1.400 itu 140.000, udon 88.000, nasi kari 128.000 rupiah. Nah ini gate-nya nih, ada tulisannya di atas ini. Nah kita cari yang 22 ini yang China Eastern. Pesawat yang saya naikin nanti China Eastern. Gate-nya 22 tuh ujung sana ternyata. Nah itu kan ada 20, 21, 22. Ya gitu aja info-infonya. Kondisi di bandara Chubu Nagoya. Nah, kita bisa narik eskalator datar biar jalannya enggak terlalu capek. Nah, ini oke, gitu aja. Terima kasih. Nah, kita udah sampai di gate 22. Nah, di sini kita bisa ngecas dulu HP. Dan kondisi ya di sini meskipun musim dingin tuh anget, bahkan kemeringat aku ini karena jaketnya ketebelan bawahnya gitu. Dan ini pesawatnya nanti China Eastern itu. Oke. Ya gitulah, itu Japan Airline. Kita cari yang murah. Oh ya, untuk info tiket China Airline ini sekitar harganya itu 3,8 juta. 3,8 juta dari bandara ke Indonesia, nanti transit di Cina gitu. Cuman ya karena posisi saya di Kawakami Nagano, untuk akses ke bandaranya ini habisnya 500.000 itu 5.000, belum makan jajannya 5.000 juga, sekitarnya 1 juta. Nanti modalnya ya 5 juta lah buat pulang Indonesia itu, 5 mang. Oke itu teman-teman, sampai ketemu di Indonesia. Karena saya cuma cuti 1 bulan gitu, nanti balik lagi. Oke, sambil nunggu kita cas dulu perangkat-perangkat elektronik kita. Lalu di ini Nagoya ini ada chargernya ya. Nah ada logonya ini cas. Nah kalau ada kayak gini jangan bingung, ini dibuka gitu. Nah ini buat ngecas, ini ada langsung USB, ini USB. Nah langsung buat ngecas gitu. Ini kita transitnya di Cina itu 5 jam soalnya, jadi baterai harus dipenuhi semua nih. Ngecas itu. Oke, habis itu ngecas HP. Habis ini udah sama makan dulu. Tadi udah sarapan di kombini toh. Sekarang makan cemilan dulu nih, banyak ini. Ini ada roti, ada jagung. Saya makan jagung ini nanti.
keren begini. Jajanannya jagung, ini ayam nasi kepal onigiri, minuman. Nah, kita makan jagung dulu. Iya kayak gitu. Dan ini saya itu bawa tas cewek nih. Jadi tas gimblok saya itu, tas punggung itu kan buat naruh pakaian, aku titipin di LPK atau TSK pengurus yang di Jepang, karena saya nanti balik lagi pulang nggak punya tas. Nah ini sebenarnya tas untuk istri nih, terpakai saya pakai. Jadi tadi kemana-mana aku nenteng tas cewek ini ya lah, seraba lah ngepling gini ya. Kira agak lain gitu kali ya, nggak apa-apa lah. Oke, ini masih nunggu 1 jam, makan dulu ya. Sama ini bekal untuk ke Cina, transit di Cina Airline. Oke, itu info-infonya hari ini. Sampai nonton ibu pesawat yang lagi dikondisikan mau berangkat itu. Oke lah, terima kasih. Jadi ini tiketnya ada 2, yang satu dari Jepang ke Cina, yang satu dari Cina ke Indonesia, Soekarno Hatta. Nah ini jadwalnya tadi itu jam 10.15, ini maju 30 menit. Terus yang dari Cina ini maju 45 menit, harusnya kan jam berapa tadi? 5.15, ini jam 4.30. Nah itu, jadi makanya kalau mau naik pesawat itu mending spare waktu ya, datang lebih awal. Kalau ada ini bukan delay, ini malah diajuin 30 menit sama 45 menit ya kan. Nah, jadi harus ya siap-siap, persiapan, berikan waktu luang. Nah, kalau aku tidur di bandara, tungguin aja sampai buka, nggak mungkin telat. Itu teman-teman, ini nunggu ya, masih nunggu 45 menit, masih bisa buat beli makan dulu.